Insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan membahas tentang surat Al-Fatihah, faidah-faidahnya, makna-maknanya, karena sepatutnya surat yang agung ini kita dalami maknanya, kita pelajari faedahnya, sehingga menjadi pelajaran buat kita. Karena surat Al-Fatihah mengandung banyak sekali faedah, makna, dan juga terkait dengan hukum. Sebelum kita mulai pembahasan kita kali ini, Anda pribadi ingin di antara antum siapa yang bersedia membacakan surat Al-Fatihah dengan suara yang lantang, dengan suara yang baik dan benar bacaan juga. Nah, siapa yang bersedia tunjuk tangan. Nah, Rafi, baca surat Al-Fatihah dengan suara yang nah, itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masya Allah. Wafaqakumullah wa ja'alakum barakina aina ma kuntum. Nah, ikhwani, kita fokuskan sedikit membahas tentang surat yang agung, surat Al-Fatihah. Kita mulai dari pembahasan tentang Al-Basmalah, yaitu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Basmalah atau kalimat ism, ism, bismillah. Ya, kita bahas maknanya secara singkat aja. Ism diambil dari kalimat as-sumu atau rif'ah dan al-ulu. Ma makna al-ulu? Ar-rafi', ar-rif'ah. As-sumu, sebuah hal yang tinggi. Ism. Kemudian ketika kita baca bismillah, berarti maknanya aqra'u musta'inan bi ismillah atau bismillah. Saya membaca dengan mengharap pertolongan dari Allah, dengan bacaannya atau dengan namanya. Allah, lafzul jalalah, ya, nama yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala atau yang kita ketahui. Ya. Disebutkan bahwasanya tidak ada nama kecuali disandingkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada di dunia ini atau yang kita ketahui ada yang punya nama Allah? Ada? Tidak ada. Ya. Ismun lam yusamma bihi ghairuhu tabaraka wa ta'ala. Enggak ada yang punya nama kecuali Allah Subhanahu wa taala dengan nama ini. Ya. Makanya apa? Yang benar dari pendapat para ulama bahwasanya Allah itu merupakan lafzul jalal. Tidak ada kaitannya dengan bentuk apapun atau diambil dari kalimat apapun. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya Allah diambil dari kalimat al-ilah. Artinya sesembahan atau bermakna ma'budun. Akan tapi ya, pendapat yang paling roji bahwasanya nama Allah merupakan tidak diambil dari kalimat apapun. Ya, Dzatullah jalla wa ala. Ismun lidzat al-muqaddasah atau kalimat kitanya lafzul jalalah. Bismillah Ar-Rahmanir Rahim. Dua nama Allah Subhanahu wa taala diambil dari kalimat atau dari kata Ar-Rahmah. Ya.
penyayang. Kalau kita bisa artikan penyayang dan pengasih. Maka bedanya apa Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Sebab ada yang tahu bedanya? Hah? Nah, Maria. Apa kebalik? Hah? Nah, sebab? Hah? Kebalik. Ar-Rahman hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya mencakupi seluruh makhluk. Ya, mau itu orang kafir, mau itu orang Muslim. Seluruh makhluk, seluruh hambanya Allah Subhanahu wa taala, Allah curahkan rahmat buat dia. Kalau Ar-Rahim, coba, bisa semua memiliki sifat ini. Makanya dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya apa? Rasulullah SAW mempunyai sifat ini. Ada yang tahu ya? Surat Al-Ahzab, saya tahu ayat itu tangan. Ingat kalimat terakhirnya. Nah, jangan tunjuk-tunjuk ke sebelah, kamu yang jawab. Qauluhu ta'ala wa kana bil mu'minina rahim. Itu sifat untuk Rasulullah SAW yang Allah kabari. Berarti tanya apa? Kalau rahim itu boleh siapapun memiliki sifat tersebut. Tapi kalau Ar-Rahman ya tidak boleh disandingkan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Paham semua sebab? Baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji lillahi untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka pertanyaannya apa bedanya alhamdu sama asyukru? Maknanya hampir sama deh. Alhamdu pujian, asyukru apa? Kalimat syukur, rasa syukur. Bedanya apa kira-kira? Ada yang tahu? Kalau alhamdu ya, itu tanpa ada pemberian untuk kita puji dia. Tapi kalau asyukru, kalau seseorang ngasih kita sesuatu, baru kita kasih rasa syukur, kasih terima kasih. Ya, maka apa? Di kalimat alhamdu, ya, ini dalam bahasa Arab disebut apa? Sebab ada yang tahu maknanya? Al di sini disebut apa dalam bahasa Arab? Antum namus nih. Nah, boleh kita ahsan, lil istighraq. Ya, mencakup seluruh pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau misalnya kita memuji seorang, pasti ada batasannya, pasti ada momennya tertentu. Contohnya mungkin tadi Raffi baca Al-Quran, bacaannya Masya Allah bagus, kita puji dia, Masya Allah bacaannya bagus. Cukup sampai segitu aja. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala tanpa momen apapun, tanpa kesempatan apapun layak dipuji. Dan pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan kalau kita dalam baca terjemahan, alhamdulillah apa terjemahannya? Segala puji. Tandanya seluruh pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita ketahui, maka apa? Antum perbanyak, giatkan lagi belajar bahasa Arabnya. Karena ada kaitannya dengan mempelajari tafsir maupun memahami Al-Quran bahasa Arab itu. Kalau kita nggak tahu bahasa Arab ya, ini seakan-akan kayak pelajaran biasa. Padahal kalau kita tahu, ada maknanya. Ya, sebab kita pelajari bahasa Arab supaya apa? Memahami, bisa menjadi wasilah kita dalam mempelajari Al-Quran. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian, Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb. Secara asal bahasa maknanya apa Rabb? Dari kalimat tarbiyah. Rabba yurabbi tarbiyah. Ya. Akan tetapi dalam bahasa Arab Rabb itu punya tiga makna. Yang pertama, ya boleh kita catat. Yang pertama bermakna Malik.
Ya, kalau ada yang bilang, ya, makanya kalau misalnya pernah ada teman-teman mungkin dengar orang-orang Arab suka bersumpah, bilangnya apa? Warabbil Ka'bah. Artinya, siapa milik Ka'bah? Rabbul Bait. Di mana? Malikuha, yang punya rumah tersebut, kepala keluarga. Ya. Rabb dalam bahasa Arab mempunyai 3 makna. Yang pertama Malik, yang kedua Al-Muslih. Ya, yang membenarai. Ya, yang mau melakukan islah. Ya. Kemudian ada makna selanjutnya yaitu apa? Al-Ma'bud. Al-Ma'bud bimana? Yang disembah. Nah, inilah yang dimaksudkan dalam makna Rabbil Alamin dalam Al-Qur'an atau surat Al-Fatihah. Ya. Terkadang juga bermakna ya, ada 4 As-Sayyid Al-Muta'. Rabb ya bermakna As-Sayyid Al-Muta'. Ya, kepala suku yang ditaati. Makanya apa kalau kita tanyakan kepada Sayyid, artinya apa sih Sayyid? Sayyidul Qaum, apa artinya? Hah? Nah, ya, bimana huwa rabbuhum. Benar nggak kalau kita bilang bahasa secara bahasa? Hah? Boleh nggak? Sayyidul Qaum huwa rabbuhum. Kalau kita cuman kaitkan dengan segi bahasanya boleh nggak? Boleh, karena bermakna seperti itu. Akan tapi makna yang kita masukkan adalah yang poin nomor 3 ini. Di mana al-ma'bud, al-ma'lum, ya, al-ma'bud, al-alamin, Rabbil alamin. Nah, siapa yang udah pelajari tauhid atau usul salasah? Hah? Fa kullu ma siwallah huwal alam. Segala sesuatu yang selain Allah disebut alam. Manusia, apalagi? Hewan, jin, ya, makhluk-makhluk selain Allah Subhanahu wa taala disebut alam. Ya, di mana Rabbil alamin fa huwa alladhi yudabbiru. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan yang ada di bumi ini. Ya. Kemudian apa lagi? Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Diulang lagi. Ya, kembali kita bahas lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim, ya, misal fulan kana rahiman. Kita kenal dia itu apa? Baik. Ya, humble sama orang lain. Perhatian, itu disebut rahim. Karena punya sifat yang baik ini. Sampai Allah Subhanahu wa taala sifatkan Rasulullah seperti ini. Ya. Dan kalau kita bedakan antara Ar-Rahman dan Rahim, kita udah jelaskan bahwasanya Ar-Rahman itu mencakup seluruh makhluknya. Terkhusus kalau untuk manusia yang muslim maupun yang kafir. Ya, tapi kalau Ar-Rahim khusus untuk orang mukminin aja. Orang Islam. Jadi lebih spesifik lagi. Baik. Kemudian Yaumuddin. Apa makna Yaumuddin? Yaumul jaza. Hari pembalasan. Ya, Yaumul jaza wal hisab. Ay annahu subhanahu wa ta'ala al-mutasarrif fi yaumiddin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur terjadinya, yang mengatur prosesnya, yang mengatur segala sesuatu yang terjadi pada hari kiamat nanti. Ya. Kiamat punya banyak nama, salah satunya Yaumuddin, kemudian Al-Qiyamah, kemudian As-Sa'ah. Ada lagi? Qari'ah. Intinya apa? Ya, pada hari pembalasan. Yaitu maksudnya nanti hari kiamat. Nah,
Kemudian qaulu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini poin yang harus kita dalami. Coba. Karena banyak sekali faedahnya, faedah secara bahasa maupun faedah secara tauhid. Ya, rakizu ma'i barakallahu fiik. Nah, qaulu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, siapa bisa artikan? Tunjuk tangan. Nah, kalau bahasa kitanya, siapa yang pegang Quran terjemahan? Lihat artinya. Nah, hanya kepada mula kita menyembah dan hanya kepada mula kita meminta pertolongan. Ya, syuh, saking tingginya tata bahasa Al-Quran, maka apa? Kita tahu faedahnya. Dari satu ayat aja, dari satu penggalan ayat aja, sudah bisa kita ketahui banyak faedah dalamnya. Ya. Dalam bahasa Arab ada yang dikenal dengan namanya at-taqdim wa ta'khir. At-taqdim wa ta'khir. Ada sesuatu tatanan bahasa, kan kalau kita ketahui ada fi'il, fa'il, maf'ul. Boleh nggak kira-kira ditukar posisinya? Hah? Boleh nggak? Boleh. Ada tujuan tertentu. Kita dahulukan dulu si maf'ulnya contohnya, baru fa'ilnya datang ketiga. Ya. Nah, apa sih faedah kenapa kita singgung ini? Kalau kita singgung ini ternyata apa? Sangat ya banyak faedah di dalamnya. Ya. Kalau ada siapa di sini yang jago nahwu atau sharaf dalam bahasa? Tunjuk tangan. Nah. Hah? Bunga. Bunga. Iyaka. Apa i'rabnya iyaka? Nah, siapa yang tahu tunjuk tangan? Hah? Siapa yang jadi rekomendasi di sini? Dalam masalahnya. Fakih. Iyaka. Domir apa nih? Domir itu ada dua. Domir muttasil, domir munfasil. Domir muttasil ketika kita bilang katabtu. Hah? Munfasil. Ya, kayak misal bilang katabtu. Fi'il mudhari, fi'il madhi, ya. Fi'il madhi mabni ala sukun litisalihi bita'il fa'il. Ya, itu kalau bilang domir muttasil yang nyambung, katabtu. Kalau ini bisa domir munfasil. Ya, domir munfasil ya fi mahallin nasbi iyyaka ya maf'ul bihi muqaddam. Apa sih faedahnya takdim dan takhir? Faedahnya ternyata apa? Al-ikhtisas, pengkhususan. Jadi kalau kita telaah, hanya kepadamu ya Allah kita beribadah, gak kepada selain sesembahan yang lain. Kalau kita cuma baca atau dalam Al-Quran konteksnya seperti ini, na'buduka wa nasta'inuka, maknanya apa? Nah coba, tapi enggak, Al-Quran konteksnya seperti ini, redaksinya seperti ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini dari segi faidah lugawiyah, faidah secara bahasa. Nah, kalau kita cuma baca na'buduka wa nasta'inu bika, itu apa artinya? Hanya atau bisa dibilang kami menyembahmu. Ya, itu mungkin suatu saat ini, besok bisa menyembah sesembahan yang lain. Benar kan? Terkadang orang muslim paginya, sorenya kafir. Hari ini menyembah Allah, besoknya menyembah patung contoh. Kalau redaksinya cuma na'buduka wa nasta'inu. Tapi Al-Quran enggak. Al-Quran sangat tinggi sekali tatanan bahasa. Makanya didahulukan yang namanya maf'ulnya. Mana maf'ulnya ternyata? Ini iya. Seakan-akan Allah objeknya. Objeknya Allah untuk ya sebagai sesembahannya. Didahulukan dulu objeknya, maf'ulnya.
Seakan-akan itu pengkhususan, nggak ada yang lain. Yang benar penyembahannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Lihat faidah lughawiyah. Ya, hanya kepadamu kami menyembah, enggak menyembah selain Allah. Dan hanya kepadamu kami minta pertolongan, enggak minta kepada yang lain. Ya, maka apa? Kita tahu namanya faidah takdim wa ta'khir, yaitu adanya al-ikhtisas, pengkhususan. Seakan-akan spesial hal ini tanpa yang lain. Ya, coba kita singgung lagi contoh dalam Al-Quran. Ada yang tahu dalam Al-Quran kayak gini? Terkadang maf'ul bihi-nya boleh didahulukan, fa'ilnya baru diakhirkan. Karena kalau tatanan bahasa Arab yang benar 1 2 3 fi'il, fa'il, maf'ul. Ya, perbuatan kemudian ada yang melakukan dan objek. Itu tatanan yang benar dalam bahasa Arab. Tapi enggak, terkadang ada yang bisa dimundurkan, diakhirkan, dimajukan supaya untuk ada makna tertentu. Ya, disebutkan dalam Al-Quran juga. Qauluhu ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Nah, siapa yang jago nahwu di sini? I'rabkan ayat ini. Atau penggalan ayat. Yang lain? Hah? Nah. Jadi apa? Ternyata kita belajar Al-Quran itu ada kaitannya dengan ilmu yang lain. Ilmu bahasa Arab, ilmu memahami nahwu. Maka kalau antum mau jadi mufasir, mantepin bahasa Arab. Gak ada istilah mufasir nggak tahu bahasa Arab. Nah, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Nah, siapa yang bisa ngirobin? Atau irobin dua aja lah, dua lafaz ini atau dua isim ini, ya, yang udah ana kasih garis atau lingkaran di situ. Allah sama ulama. Nah, siapa bisa irobin itu tangan? Ashraf, nah Musni. Ya, assalamualaikum. Kenapa Musni? Nah, yang ini aja yang saya kasih garis bawah ini. Irobin aja dua ini. Allah ismu mufrad masukun mu'alamatun nasbi adun. Nah, masukun mu'alamatun nasbi wa alamatun nasbihi mu'alamatun nasbi fathah dhahirah fi akhirih. Ahsan. Nah, li'annahu maf'ul bihi. Nah, ahsan, maf'ul bihi muqaddam, ya salam. Al-ulama fa'il marfu'. fa'ilun mu'akhkhabar. Nah, Marfu'un wa alamatul raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih dan bi'annahu min. nah, khas li'annahu fa'il ya. Nah, fa'il marfu' wa alamatul raf'i dhamma dhahirah fi akhirih li'annahu fa'il. Maka dalika Allah ismul jalalah mansub wa alamatun nasbihi fathah dhahirah fi akhirih maf'ul bihi muqaddam. Terus apa faedahnya? Husni, jelaskan. Kok bisa maf'ul bihi duluan terus baru fa'ilnya? Kan menyalahi kaidah kalau kayak gitu. Nah, ya, pengkhususan, ya, lebih dispesifik lagi. Artinya apa? Hanya para ulama lah yang, ya, rasa takutnya kepada Allah sangat tinggi. Adapun selain ulama, ya, di bawah mereka kapasitasnya. Ya, kalau kita belajar nahwu, kalau kita pahami, ini kita tahu akan faedahnya, bukan sekedar baca doang. Malah mungkin kalau kita nggak tahu mungkin bisa salah. Bacanya apa? Yakhshallahu. Apakah mungkin Allah takut? Nauzubillah. Kalau wahasya, ya, bahwasanya Allah nggak mungkin takut, tapi ternyata harus mansub. Nah, yang failnya diakhirkan. Ya, hanya ulama lah yang rasa takutnya sungguh besar terhadap Allah Subhanahu. Adapun selain ulama di bawah kapasitas mereka. Begitu juga kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, memberikan faedah hasar atau ikhtisas, yaitu hanya pengkhususan, hanya kepadamu ya Allah, tanpa selainmu, tanpa sesembahan selainmu
kami beribadah, kami menyembah, dan hanya kepadamu ya kami minta pertolongan. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Ihdina apa artinya? Terjemahannya? Berikanlah. Kita meminta hidayah. Hidayah itu ada dua sebab. Nah, ada yang tahu rinciannya? Al-hidayah. Yang pertama, hidayah ad-dilalah. Nanti kita singgung maknanya. Yang kedua, hidayah al-irsyad. Apa maksud dari hidayah ad-dilalah? Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu hidayah untuk masuk Islam. Tanpa secara detail. Allah menunjukkan kamu jalan kebenaran yang sebelumnya mungkin di agama lain atau yang sebelumnya tersesat contohnya. Ya, ternyata Allah kasih hidayah buat kamu. Sebagaimana Allah kasih hidayah ya orang yang baru masuk Islam. Itu hidayah dilalah namanya. Hidayah irsyad yang kedua. Nah, saya tahu. Hidayah ketika kamu ya diberikan Allah taufik untuk memahami agama, memahami sunnah, memahami hadis, memahami perkara-perkara agama yang lebih spesifik, yang lebih detail lagi. Paham? Makanya ketika kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Innaka la tahdi. Di sini hidayah nomor 1 beda nomor 2. Nah, sepakat? Satu suara. Ini berkaitan dengan apa sih ayatnya? Nah, Yesus. Nah, Rasulullah SAW ya ditegaskan sama Allah, kamu gak bisa ngasih hidayah kepada orang lain. Tugas kamu hanya menyampaikan sebagai Rasul. Masalah hidayah ada di tanganku. Masalah hidayah merupakan otoritas Allah Subhanahu. Innaka la tahdi. Walaupun kamu berusaha sungguh-sungguh mengajak terus, tapi kalau bukan Allah kasih hidayah kepada dia tidak akan masuk surga. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya. Ya, paham? Kalimat ihdina as-siratal mustaqim. As-sirat di mana? At-tariq. As-sirat di mana? At-tariq. Al-mustaqim. Nah, kalau bahasa Arabnya apa? La iwaja fi. Disebutkan dalam surat Al-Kahfi apa? Ayat pertamanya atau ayat keduanya? Sama baca. Iwaja, ada kalimat iwaja. Artinya apa? Segala yang bengkok, enggak lurus. Maka apa? Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Di atas agama Islam, di atas hadis Rasulullah SAW. Sesuai dengan ajaran yang Rasulullah SAW bawa. Siratal ladzina an'amta. Apa itu maksud dari siratal mustaqim? Dijelaskan sama ayat selanjutnya. Satu ayat mentafsirkan ayat yang lain. Siratal ladzi an'amta alaihi. Man humul ladzi an'ama Allah alaihi? Siapa kira-kira golongan yang Allah kasih nikmat buat mereka? Nah, sebutkan ayat yang lain yang menafsirkannya. Tunjuk tangan yang tahu. Siapa? Kira yang tahu? Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin humul ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Ya, jadi ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. An'amta 'alaihim bima'na laysul 'ain wa raghadu. Hidup yang berkah, yang makmur, yang luas. Ya. Yang dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim. Selain golongan atau jalan orang-orang yang dimurkai, yang dimarahi Allah. Siapa itu? Siapa? Golongan pertama Yahudi. Kenapa mereka terlaknat atau bisa dibilang marahan Allah turun atas mereka? Kenapa? Sebabnya apa? Nah, ya, mereka tahu ilmu tapi nggak mengamalkan. Bagi antum yang udah tahu ilmunya nggak mengamalkan, hati-hati. Ya, zakatnya ilmu itu mengamalkannya.
Sehingga apa, ketika kita udah mengamalkan, kita punya, ya bisa dibilang udah bertanggung jawab di sisi Allah. Sudah menyampaikan apa yang saya tahu. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mana mudallin? An-nasara limadza? Hah? Beramal tanpa ilmu, akhirnya mereka tersesat. Anda tahu bagaimana golongan mereka ini? Ibadah sesuai dengan omongan para pastornya, nggak tahu ilmu. Kalau Anda tahu sendiri. Jarang sekali mereka tuh mentelaah kitab suci mereka itu. Yang penting ibadah, makan mereka lupa yang namanya ibadah. Walaupun cuma seminggu sekali, padahal berat banget buat mereka. Ya, maka kita meminta kepada Allah hidayah untuk ditunjukkan jalan yang lurus, jalan yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Jalan yang mana apa sesuai dengan tuntunannya Al-Quran dan hadis. Ya, akan tapi ada makna lain. Ya, bukan hanya dua golongan ini doang ya yang dimaksud dalam ayat ini. Siapapun yang berpaling, yang sesat dari agama, mereka termasuk dari golongan ini. Al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang enggak mau mengamalkan agama, yang mau berpaling dari agama, termasuk dalam ayat ini. Ya, makanya kata para ulama, ini bukan untuk dua golongan aja secara khusus, tapi secara umum buat siapa juga yang menyimpang dari agama Allah. Sebagaimana perkataan Fakhrul Razi dalam tafsirnya. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim limadza? Hah? Nah, Fakhrul Razi mufassir. Nah. Hah? Abuhu? Rahim. Nah, barakallahu. Nah. Nama yang masuk di Indonesia Fakhrul Razi. Nah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maknanya apa amin? Ada yang tahu? Istajib doa. Karena sekarang kita lagi minta hidayah. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah saya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Baru setelah itu kita meminta kepada Allah, bisa bilang mengaminkan. Ya, kabulkanlah wahai Allah. Bimana amin, istajib doa. Kabulkanlah doaku. Dan ingat, bacanya yang benar. Jangan salah bacanya. Panjang pendeknya diperhatikan. Kalau karena nggak diperhatikan panjang pendeknya, maknanya berubah, maknanya beda. Ya, kalau bisa kita bilang amin, apa artinya? Amin, artinya keamanan. Rojulun amin. Dia masya Allah, ya orangnya nggak galak, tenang, aman dia. Nggak jahat, misal. Kalau versi kedua, kalau kita bacanya amin. A-nya sekarang alifnya nggak panjang, tapi minnya. Amin. Al-amin dipercaya. Makanya panjang yang benar apa? Amin. Ya, artinya kabulkanlah doa kami wahai Allah Subhanahu wa taala. Istajib doa-ana ya Allah. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Makna secara singkat saja tentang surat Al-Fatihah. Kemudian kalau ada yang nggak ditanyakan, ada beberapa hikmah atau faidah. Yang pertama, kita diperintahkan ya berta'awudz sebelum baca Al-Quran. Kenapa sih? Faidah qarat Al-Qur'ana fasta'idz billah. Kenapa kita disuruh ta'awudz? Supaya membersihkan lidah kita sebelum baca sesuatu yang suci. Lidah kita nih hari-hari ini dipenuhi dengan kedustaan, kebencian, perkataan bohong. Maka apa? Gak layak ketika kita pengen membaca Al-Quran masih dipenuhi ya dengan hal-hal buruk ini. Maka kita diperintahkan untuk ya meminta atau berta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir. Berlindung dari syaitan. Salah satunya itu. Ya. Kemudian faidah kedua, kenapa ketika kita bilang bismillah, kenapa nggak bilang billah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, harus kita bilang seperti itu. Tapi kenapa nggak kita bilang Billahirrahmanirrahim? Apa bedanya yang pertama sama yang kedua? Tunjukkan Anda yang tahu. Coba. Ya, kalau kita bilang bismillah,
Sama bilang billah. Sama-sama dengan nama Allah kan? Nah, secara bahasa, tapi apa maknanya, faedahnya beda. Yang pertama dalam rangka apa? At-tabarruk. Mengambil keberkahan dengan menyebut nama Allah. Ya, kita boleh mengambil tabarruk dengan hal-hal yang disyariatkan. Salah satunya apa? Ini dia menyebut dengan nama Allah, tabarruk dengan Al-Qur'an, dengan membaca Al-Qur'an. Karena apa? Banyak sekali ya faedahnya Al-Qur'an, membawa kesembuhan, membawa rahmat dan yang lain. Salah satu hal yang juga yang dibolehkan itu nanti akan bahas di pembahasan kitab tauhid dalam hal tabarruk. Kalau kita bilang bismillah, maknanya kita meminta keberkahan dengan mengucap nama Allah. Paham? Yang pertama lil tabarruk, yang kedua lil qasam biasa. Hasan. Lil qasam. Billahi alaikum. Ketika anak mulai mungkin kalau bisa dibilang agak greget nih sama antum. Billahi alaikum. Kenapa antum telat misalnya? Ya, ini menunjukkan tentang sebuah sumpah, bukannya untuk tabarruk. Itu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, ya, tadi apa bedanya Allah sama al-ilah? Sama gak artinya kira-kira? Secara bahasa sama. Allah itu sebuah sesembahan, ma'bud, ilah juga sesembahan. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala hanya boleh dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat Allah hanya boleh dikaitkan dengan Allah. Kalau ilah, boleh untuk Allah dan boleh untuk yang lain. Contohnya, ilah al-majus, apa itu? Api. Ilah al-hunud, apa makna hunud? Al-hind. Al-baqar. Tuhannya orang-orang India apa? Sapi. Mereka nggak mau nyembelih sapi. Saking memuliakannya. Sampai ada yang tabarukan sama kotorannya, naudzubillah. Otaknya udah nggak kepake, udah terhalang dari kebenaran. Sampai kotoran sapi aja dijadikan, ya, tabarukan, dijadikan opsi untuk mengambil keberkahan. Maka apa? Kalau kita bilang Allah itu hanya khusus untuk Allah namanya. Tapi kalau kita bilang ilah, boleh untuk Allah, boleh juga untuk sesembahan. Kenapa? Ada nggak sesembahan selain Allah di dunia ini? Ada. Tapi apa? Peribadatan, sesembahan yang hak, yang perlu diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Udah kita singgung tentang Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan juga Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Ini penting juga nih, Syabab. Penting juga. Ini menunjukkan adab kita sama Allah Subhanahu wa taala. Sikap baik kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam firman-Nya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa enggak ketika masalah nikmat kita bilang an'amta? Tapi kenapa kalau dalam masalah ghadab, masalah marah kita enggak bilang ghadabta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Kenapa enggak bilang ghairil ladzi ghadabta? Paham maksudnya? Nah, kenapa kita boleh menyandingkan, menisbatkan nikmat kepada Allah, tapi nggak boleh menisbatkan kemurkaan kepada Allah? Ya, ini dalam rangka menunjukkan adab yang baik. Ya, karena perlu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam doa juga bukan serampangan. Doa main ucapin semaunya. Kira-kira diijabah gak? Orang doa yang hatinya nggak ada aja nggak bakal diijabah, apalagi yang kasar atau nggak baik ucapannya. Ini kamu lagi berdoa kepada yang menciptakan kamu, Zat yang Maha Agung. Tapi apa? Bahasanya juga harus diperhatikan. Adab dan sikapnya juga harus diperhatikan. Makanya ketika Nabi Ibrahim, ya, dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Alladzi khalaqani fa huwa yahdin, walladzi huwa yut'imuni wa yasqi." Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Belum Ibrahim enggak bilang wa idza amradani. Ketika Allah yang menyakitkan saya. Tapi apa? Wa idza maridtu, ketika saya yang sakit. Beda enggak? Beda enggak, Syekh?
Ketika bilang ya wa idza maridtu, maknanya apa? Ketika saya sakit, tanpa menyandangkan sifat sakit atau kelemahan ini, rasa sakit kepada Allah. Bisa aja wa idza amradoni, ketika Allah yang memberikan saya rasa sakit. Mana adab yang baik antara pertama dan kedua? Perkataan Nabi Ibrahim, wa idza maridtu, bilangnya seperti itu. Bukan wa idza amradoni fahuwa yashfi, tapi wa idza maridtu fahuwa yashfi. Ya, salah satu faedah yang kita bisa ambil dari surat Al-Fatihah. Ada yang bertanyakan? Mungkin kita singgung sedikit tentang, ya, sambil mungkin kita ambil waktu 5 menit atau lebih sedikit tentang qiraat yang ada di surat Al-Fatihah. Ada yang punya qiraat di sini? Selain Ustaz Naufal mungkin? Sudah ada dapat qiraat? Punya qiraat? Punya sanad? Syabab? Aaron sudah dapat sanad? Nah. Apa sih maksudnya qiraat sab'ah? Syabab? Nah, mana nih yang kelas 3 yang hafal? Apa makna dari kalimat qiraat sab'ah? Qiraat yang 7. Al-qiraat. Apakah Al-Quran itu ada 7 versi? Apa maksudnya? Ya, maksudnya apa? Al-Quran turun ya dengan 7 versi bahasa orang Arab. Antum tahu bagaimana sejarah pembukuan Al-Quran? Sebelum Khalifah Utsman bin Affan menjadikannya satu ya untuk seluruh orang-orang Jazirah Arab. Itu beda-beda. Karena apa? Logat dan dialek mereka beda-beda. Logat Quraisy yang mana apa? Al-Quran dengan logatnya, logat Quraisy. Al-Quran turun dengan logat Quraisy, dengan dialek Quraisy. Seperti ini dialeknya orang Quraisy. Oh enggak, orang Yaman kayak gini bahasanya. Ya, oh enggak, orang Irak contohnya, atau orang Mesir kayak gini bahasa. Atau kabilah ini bilangnya kayak gini ngomong. Maka apa? Rasulullah SAW memahami perbedaan ini. Maka mereka yang datang dari berbagai kalangan ini mengambil bacaan dari Rasulullah, diterima dengan bacaan seperti ini. Kamu bacanya seperti ini, kemudian kamu sebarkan di kaum kamu nanti. Maka kita kenal dengan ada yang namanya qiraat sab'ah. Ya. Jadi apa? Al-Quran turun dengan 7 versi bahasa orang Arab. Ya, qiraat sab'ah yang kita kenal, ya, yang mutawatir, yang secara valid 1000% qiraat 7. Ya, ditambah dengan qiraat yang 3 pelengkapnya, jadi qiraat asyar. Paham? Ada hafal salah satu nama-nama imamnya dalam masalah ini? Boleh kita tulis sambil antum kasih faedah. Ini yang antum tahu, pelajaran ini antum ambil ketika antum kuliah nanti. Al-madkhal ila al-qiraat, ya, pendahuluan untuk mempelajari ilmu qiraat. Gak bisa antum dapat itu kecuali di kuliah. Tapi di sini udah belajar, masya Allah. Dan antum berhak untuk menerimanya karena antum lingkupnya lingkup Al-Quran. Ya, nah yang pertama, ya kita tulis ada siapa? Nafi' Al-Madani. Nah, rawinya siapa? Kan ada imam, ada rawi, ada lagi apa? Ada thariq. Kalau imam ini yang pertama, yang mengambil langsung dari para imam atau para ulama sebelumnya. Ada lagi rawi. Rawi itu apa? Yang mengambil dari sang imam. Ada thariq, yaitu cara pengambilannya. Maka kita kenal namanya thariq Syatibiyah. Thariq apalagi bisa contoh. Ya. Kemudian yang pertama siapa? Nafi' Al-Madani, punya 2 rawi siapa? Nah, Isa Al-Madani sama Utsman Al-Misri. Jangan ini yang benar ngomongnya. Ini sesuai dengan faktanya. Nah, yang kedua siapa? Ibn Katsir Al-Makki.
Mungkin karena waktu terbatas, insya Allah pembahasan qiraat di kesempatan selanjutnya. Kita boleh singgung faedah tentang ilmu qiraat. Walaupun nanti masanya antum ada insya Allah kesempatan untuk mengambil sanad, langsung belajar sama para guru cara membaca Al-Quran dengan baik, cara mengambil riwayat-riwayat atau qiraat-qiraat dalam Al-Quran. Ibnu Katsir punya rawi siapa? Al-Bazzi, ya salam. Yang kedua, Kumbul. Istilahnya ini dia punya lakop namanya Kumbul, padahal namanya bukan Kumbul. Ya, cuma sekedar lakopnya dia. Yang ketiga siapa? Abu Amr Al-Basri. Nah, rawinya siapa? Hafaz, bukan Hafaz yang kita tahu, tapi ada Hafaz Ibn Amr. Kedua, As-Susi. Bukan susi makanan ya. Namanya seperti ini, As-Susi. As-Susi. Baik. Boleh kita hapus lagi? Yang keempat siapa? Nah, yang keempat Ibn Amir Asy'ab. Rawinya siapa? Ibn Ammar. Nah, Ad-Dimashqi. Yang kedua, nah, Ibn Taqwa. Ibn Taqwa. Gimana? Nah, bahasa Arab wajar, semua orang boleh aja. Nah, kenapa ketawa? Baik, yang kelima, Asim. Siapa namanya? Ibn, harus tahu Ibn Abi Najud Al-Kufi. Nah, ini imam kita atau patokan kita dalam bacaan kita. Nah, siapa rawinya? Hafaz. Hafaz Al-Bazzar namanya. Al-Bazzar sama Syu'bah. Makanya apa? Yang baru ngambil dapat riwayat Hafaz pasti lanjut ke Syu'bah, ya. Kenapa? Inilah dua rawi yang mengambil dari Imam Asim. Yang keenam, Hamzah Al-Kufi. Dua rawinya siapa? Khalad. Khalad. Nah, kemudian yang kedua, Khalaf. Al-Bazzar. Karena nanti ada juga nama Khalaf yang kedua. Ya, mereka atau bisa dibilang disebut dengan Khalaf Al-Ashir. Kalau ini Khalaf Al-Bazzar. Paham? Baik. Ketujuh, siapa? Al-Kisai. Al-Kisai Al-Kufi. Atau bisa dibilang kita Al-Imam Al-Kisai. Rawi ini siapa? Nah, Ad-Duri sama Abul Harith Ibn Khalid. Kedelapan, Abu Ja'far Al-Madani. Rawi ini siapa? Ibn Wardah. Kemudian yang kedua Ibn Jammaz. Baik, kesembilan Ya'qub Ya'qub Al-Basri. Rawinya siapa? Ruwais. Bukan Ruwais, tapi Birra, Ruwais. Sama Ruh Al-Basri, punya nama dia Ruh. Kemudian yang terakhir baru di sini Imam Khalaf
al-ashir. Karena di posisi ke imam yang ke-10, maka disebut al-ashir. Nah, punya rawi siapa? Al-Warraq. Kemudian yang terakhir Al-Haddad. Al-Haddad. Ya, ini permulaan atau apa? Bisa dibilang pembukaan tentang ilmu qiraat. Nanti antum pelajari dan ini termaktub ya di matan apa? Matan Syatibiyah, Muqaddimah Syatibiyah disebutkan nama-nama ini. Ya, insyaallah pada kesempatan selanjutnya kita bahas tentang riwayat atau qiraat yang ada di surat Al-Fatihah. Ya, karena kita ketahui sering sekali kita dengar qiraat yang banyak sekali dalam surat Al-Fatihah. Ada yang bertanyakan sebab intinya apa qiraat yaitu apa? Al-Qur'an turun dengan 7 bahasa, 7 dialek orang Arab. Dan semua itu mutawatir sifatnya. Valid, benar adanya sampai ke kita. Karena apa? Yang namanya qiraat ini ya bisa dibilang tersampaikan melalui silsilah. Satu belajar dari satu, satu belajar dari satu, terus semuanya. Ya, fulan belajar dari fulan belajar sampai ke kita. Nah, ketika ada nanti pembacaan sanad ya kan, syekhnya pasti bilang saya belajar dari guru saya sampai ke para sahabat belajar ke Rasul belajar ke atau ngambil dari Jibril kemudian dari Allah Subhanahu. Al-Quran merupakan sesuatu yang dijaga dan penyampaiannya datangnya kita secara mutawatir, secara valid tanpa ada keraguan dan kebohongan. Wallahu a'lam bishawab. Amin soal syabab. Nah, wa ila nahtati bi du'a kafaratul majlis. Syakarallahu lakum istima'ikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.